Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin saya akan ngebahas terkait Bitcoin dan PP Coin. Di sini ada berita terbaru teman-teman tentang PP Coin yang mungkin saya rasa ini wajib banget untuk saya share ke kalian semua. Jadi dari PP Coin ada berita bagus dan ada berita jeleknya teman-teman. Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita ke sana teman-teman, seperti biasa saya bakalan update market untuk hari ini. Sepertinya kalau kita ngelihat kondisi market hari ini cukup bagus ya teman-teman. Dari market cap kripto global saat ini itu ada peningkatan sebesar 2,5%, dan kemudian untuk volume tradingnya selama satu hari terakhir ini juga ada peningkatan di 1,42%. Dan tentu saja untuk dominasi Bitcoin masih tetap di atas 50% ya teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita ngelihat Greed Index-nya ini skornya makin naik teman-teman. Kemarin kita ngelihat di 62, sekarang sudah naik ke 65. Ini berarti kondisinya cukup bagus ya, dan aksi beli lagi tinggi-tingginya. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin sekarang teman-teman, Bitcoin sudah kembali lagi di 70 ribunya dan menuju ke 71 ribu dolar teman-teman. Di sini untuk satu hari terakhir kenaikannya hampir 2,5%, yaitu di 2,42%. Dan untuk Ethereum pun di sini ada kenaikan atau peningkatan sebesar 1% selama satu hari terakhir ini. Walaupun secara mingguan ini masih minus ya teman-teman, masih koreksi di 0,8%. Dan kalau kita ngelihat untuk ekosistem meme coin juga teman-teman, di sini untuk market cap-nya ada peningkatan ya sebesar 2,88%, dan tradingnya di sini ada penurunan sebesar 13,54%. Tapi kalau kita lihat di sini rata-rata dalam satu hari terakhir ini memang ada peningkatan ya. Di sini rata-rata pada hijau teman-teman, bahkan Floki kenaikannya sampai 25% selama satu hari terakhir ini. Dan kemudian kalau kita ngelihat di sini Dogecoin juga ada 2% peningkatannya, kemudian Shiba Inu 2%, di sini PP Coin ada koreksi sebesar 0,07% teman-teman, dan kemudian token Wave di sini ada peningkatan di 6,77%. Kondisi meme coin cukup bagus ya, tapi tidak dengan PP teman-teman. Di sini PP lagi down, dan di sini untuk koreksi PP Coin ya selama satu minggu ini sebesar 10,99%. Ini hampir 11%. Ini menurut saya koreksi yang cukup dalam ya untuk PP Coin teman-teman. Tapi kalau melihat dari kenaikannya selama satu bulan ini belum terlalu parah ya teman-teman. Tentunya yang sudah masuk dari bulan lalu masih cuan di sini. Dan anyway, ada berita apa sih yang datang dari PP Coin? Yang pertama mungkin saya kasih dulu berita yang kurang enak ya teman-teman. Di sini untuk Whale PP atau Paus PP ini menjual 366 miliar token teman-teman. Apakah rally-nya akan berhenti sampai di sini? Coba kita lihat di inti beritanya teman-teman. Di sini ada Paus menjual 366 miliar token PP. Dampak dari penyetoran PP dalam jumlah besar ini terlihat pada harga PP yang turun sebesar 5,5%. Namun penurunan pasar yang dialami PP hanya disebabkan oleh penurunan jumlah ikan paus ini. Namun Spotonchain menyebutkan dalam postingannya bahwa setelah menjual PP besar-besaran yang menampung paus ini, yang memperoleh keuntungan sekitar 4,84 juta dolar, yang hampir merupakan 985% keuntungan dari investasi awal paus tersebut. Ya kalau kita ngelihat dari sini ya, ini wajar banget, ini lumrah banget kalau misalnya dia take profit teman-teman, karena di sini profitnya hampir 1000%. Kalau saya pun punya aset sebanyak ini, saya pasti akan take profit ya teman-teman, karena kenaikannya sudah luar biasa teman-teman. Tapi anyway, untuk penurunan harga PP ya, di sini memang disebabkan dari paus ini teman-teman yang menjual 366 miliar token PP. Ini tentu saja pasti akan merubah harga di pasar. Mungkin seperti itu ya teman-teman highlightnya dari penjualan paus sebesar 366 miliar token PP. Dan selanjutnya mungkin berita baik ya yang datang dari PP Coin. Di sini PP Meme Coin mengamankan listing di pemberian pinjaman kripto terkemuka Nexo. Jadi sekarang PP Coin ini sudah di listing di Nexo ya. Dan kalau kita ngeliat beritanya di sini, Nexo, yaitu salah satu platform exchange dan peminjaman kripto terkemuka, telah mengumumkan penambahan token PP yang terinspirasi meme ke dalam penawarannya. Dan ini official update-nya teman-teman ya dari Nexo di akun X-nya. Di sini sudah tersedia sekarang PP Coin sudah ada di Nexo teman-teman, sudah di listing di Nexo. Dan kemudian di sini peluang dan fitur investasinya, Nexo menyediakan banyak fitur untuk pengguna yang tertarik dengan PP Coin. Seperti yang tertera di situs resminya, pengguna dapat membeli PP dengan cepat dan aman menggunakan kartu kredit ataupun debit ataupun transfer bank instan dimulai hanya dengan investasi $1. Nexo juga menawarkan cashback hingga 0,5% untuk pembelian PP dan menjamin tidak ada biaya tersembunyi. Mengklaim harga pasar yang kompetitif dibandingkan dengan 10 bursa kripto teratas secara global. Platform ini juga mendukung transfer instan SEPA atau Single Euro Payments Area dan FPS atau Faster Payment Service untuk transaksi PP. Oke teman-teman, jadi inti beritanya adalah PP sudah di listing di Nexo ya. Berita ini cukup bagus ya menurut saya, karena dengan PP Coin di listing di salah satu platform lagi, otomatis ini akan meningkatkan adopsi dari PP Coin.
Dan saya rasa ya walaupun tidak signifikan, tapi dengan delistingnya PP di Nexo ini tentu saja akan berdampak kepada harga PP Coin teman-teman, tentunya ke arah yang lebih positif. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman berita dari PP Coin, dan saya pribadi masih tetap optimis kalau PP Coin akan bullish tinggi ya teman-teman di akhir tahun 2024 ini. Karena kalau kita melihat berita yang selanjutnya teman-teman di sini dari Bitcoin akan mencapai $150.000 pada akhir tahun 2024, dan ini dianalisa oleh analis riset CNBC teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat untuk inti beritanya, mengapa Bitcoin menuju $150.000 dalam 7 bulan ke depan. Di sini ada seorang analis CNBC teman-teman namanya Tom Lee. Di sini menurut Lee ya, alasan utama Bitcoin melonjak hingga $150.000 pada akhir tahun 2024 saat ini adalah memperluas statistik kepemilikan. Demografi kepemilikan baru mencakup investor, institusi, dan retail, dan ini memperkuat posisinya sebagai kelas aset asli. Bitcoin telah meningkat 3% sejak Lee membuat prediksi ini dan melampaui $70.000 setelah mendekam di bawah level kunci selama 2-3 bulan terakhir. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bitcoin di harga $150.000 adalah prediksi yang realistis? Di sini untuk analisanya teman-teman, Bitcoin perlu naik 114% dalam 7 bulan ke depan dari tingkat harga saat ini untuk mencapai harga $150 dari Tom Lee. Ini adalah kenaikan harga yang realistis untuk mata uang digital utama, mengingat kita berada di tengah-tengah pasar bullish yang besar. Namun karena situasi ekonomi yang rumit, tingkat harga $150.000 yang didambakan dapat melampaui tanggal target 31 Desember 2024. Bulls akan menyukai peluang mereka, dan jika mereka berhasil, ini bisa berarti bull market yang lebih panjang dan kemungkinan kenaikan hingga $200.000 atau bahkan lebih jauh lagi selama siklus ini. Nah, jadi intinya teman-teman, ini kalau misalnya kita ngelihat untuk kondisi yang sekarang ya, kondisi global, ini kemungkinannya naik ke 150.000 tidak di akhir tahun 2024 ini. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya ini berkemungkinan besar untuk naik ke $150.000 teman-teman di akhir tahun ini. Paling tidak ya sampai akhir tahun ini kalau menurut saya Bitcoin bisa sampai di $100.000. Kalau kita melihat dari tren pasca halvingnya, dan kalau memang siklusnya berulang di akhir tahun ini akan mencapai $150.000 sampai $160.000. Tapi saya tidak mau terlalu muluk juga teman-teman ke sana, tapi menurut saya yang saya yakini adalah di akhir tahun ini Bitcoin bisa sampai paling tidak di $100.000. Dan tentu saja ya teman-teman, kalau misalnya Bitcoin sampai naik di atas $100.000, ini tentu saja akan berdampak juga kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Itulah alasan kenapa saya percaya PP Coin bisa bullish tinggi di akhir tahun ini. Karena kalau kita ngelihat dari pergerakan Bitcoin dan juga trennya pasca halving, itu memang digadang-gadang di akhir tahun ini akan naik tinggi teman-teman, dan kemungkinan besar ya, dan yang paling mungkin adalah mencapai di $100.000. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan mungkin kayaknya segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway, sebelum saya tutup, saya mau disclaimer untuk kalian, channel ini bukan merupakan channel financial advisor atau bukan penasihat keuangan. Jadi buat kalian semua strongly recommended untuk melakukan riset mandiri alias do your own research. Segala keputusan ada di tangan kalian, jadi bijak-bijaklah menggunakan uang kalian. Jangan sampai nanti investasi kalian berujung di penyesalan. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.